Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di satu hari di antara hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita berada di penanggalan 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga keberkahan waktu ini bisa kita dapatkan secara sempurna, tentu saja dengan memanfaatkan hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dalam ketaatan kepada Allah, dalam amal-amal soleh yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas atau yang menyebutkan bilangan-bilangan tertentu. Dan dalam dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dua hal. Pada hari ini juga kita akan mengkaji masih di bilangan 2, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa kita kaum muslimin, umat Islam, memiliki 2 hari raya. Hadis yang kita maksudkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, tiba di kota Madinah. Walahum yauman yal'abuna fihima. Dan penduduk Madinah memiliki 2 hari di mana mereka memanfaatkan 2 hari itu untuk bersenang-senang, untuk bermain-main. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, Ma hadzani al-yaumani? Ini 2 hari apa ini? Atau apa 2 hari yang kalian besarkan ini? Yang kalian bersenang-senang padanya? Yang kalian bermain-main di kedua waktu tersebut? Qalu, mereka menjawab, Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami sejak dahulu, sejak masa jahiliyah, kami warisi dari orang tua kami sejak masa jahiliyah. Mereka memang senantiasa bermain-main, bersenang-senang, merayakan 2 hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai arahan kepada mereka bagaimana seharusnya dalam berhari raya, atau juga sekaligus memberikan informasi penting tentang apa sebenarnya hari raya umat Islam. Beliau mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian bihima 2 hari khairan, yang lebih baik, minhuma yaumal adha wa yauma al-fitr. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari sebagai ganti dari 2 hari raya yang kalian rayakan selama ini, yaitu hari Idul Adha dan Idul Fitri. Ini
lafaz yang kami kutip adalah lafaz yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan untuk lafaz dari Imam Nasai ada beberapa sedikit perubahan redaksi. Di antaranya dalam Sunan Nasai mendahulukan Yaumal Fitr wa Yaumal Adha, yang mendahulukan Idul Fitri sebelum Idul Adha. Pemirsa sekalian, hadis ini sangat penting bagi kita untuk kita pahami dengan baik, apatah lagi kita menjelang hari raya kita, hari raya kedua kita dalam setahun, yaitu Idul Adha. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang masalah ini, kembali kami mau ingatkan tentang perawi hadis kita, yaitu sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Gunm bin Adi An-Najjari Al-Ansari. Ya, beliau seorang sahabat penduduk asli Madinah dari kalangan Ansar. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Artinya ketika beliau pertama kali ketemu dengan Nabi SAW, usia beliau kisaran 10 tahun. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dalam buku-buku hadis ketika disebutkan namanya. Kadang disebutkan juga kunyahnya, yaitu Abu Hamzah, yang seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam arba'innya ketika awal kali menyebutkan periwayatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah Al-Madani. Bapak beliau tidak banyak disebutkan dalam buku-buku sejarah karena bapak beliau tidak mendapatkan hidayah dan tidak termasuk di antara sahabat Nabi SAW. Malik bin Nadhr, ya. Berbeda dengan paman beliau, saudara dari bapak beliau, Anas bin Nadhr, salah seorang juga sahabat yang mulia, pejuang dan syahid di perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang lebih sering didengar tentang orang tua dari Anas adalah ibu beliau, ya, Sulaim, atau yang dikenal dengan atau yang namanya Gumaisa atau Rumaisa. Ibu beliau seorang wanita solihah, seorang wanita cerdas, seorang wanita pejuang. Beliaulah yang menghadiahkan kepada Nabi SAW anak yang soleh, anak yang cerdas kepada Nabi SAW. Ketika para sahabat menyambut Nabi SAW dengan senang hati, mereka datang kepada Nabi SAW memberikan hal-hal yang merupakan hadiah, pemberian sebagai bentuk rasa gembira mereka kepada Nabi SAW. Sulaim mengatakan, saya tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki apa-apa, namun saya memiliki seorang anak yang saya siapkan untuk berkhidmah kepada Nabi SAW. Dan ini sungguh pemberian yang sangat berharga bagi Nabi kita SAW. Karena begitu banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh seorang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan di antaranya adalah periwayatan-periwayatan hadis yang bersumber dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga telah banyak menceritakan pengalaman-pengalaman beliau ketika berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bagaimana beliau telah menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun, karena masa Nabi kita di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Selama 10 tahun kurang lebih atau hampir 10 tahun, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah melayani bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang mengagumkan yang beliau dapatkan dari Nabi kita SAW adalah selama masa 10 tahun beliau bekerja, melayani, berkhidmat kepada Nabi SAW, belum pernah beliau mendengarkan kata-kata kasar yang keluar dari Nabi SAW.
tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi dari perbuatan Anas bin Malik, dan apa yang belum bisa dilaksanakan dengan baik tidak pernah juga disalahkan atau dikoreksi dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ketika mengingatkan, beliau mengingatkan dengan cara yang terbaik, dan ini suatu pengalaman yang sangat membekas pada hati Anas bin Malik radhiyallahu anhu, padahal beliau mengakui sebagai seorang sekretaris atau pelayan Nabi SAW masih banyak kekurangan-kekurangan yang beliau lakukan, apatah lagi memang umur beliau yang belum terlalu dewasa pada saat itu. Namun begitulah akhlak dan budi pekerti yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi kita yang tercinta, junjungan kita yang sangat mulia ini, pemimpin yang terbaik sepanjang masa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkahan harta, keturunan, dan umur. Beliau didoakan untuk menjadi seorang yang panjang umurnya, banyak hartanya, dan juga banyak keturunannya. Dan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah terbukti distijabah. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang paling banyak hartanya, salah seorang sahabat yang paling panjang umurnya, dan sahabat yang memiliki keturunan yang banyak. Saat beliau wafat, dikatakan bahwa ratusan atau seratusan ya keturunan beliau radhiyallahu taala anhu, dan juga hartanya banyak, dan umurnya dalam usia 103 tahun beliau wafat di kota Basrah pada hari Jumat di tahun ke-93 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan kepada kita masalah yang sangat penting ini. Beliau mengatakan ya tentang masalah Aid. Sebelumnya perlu untuk kita fahami Al-Aid ya, Aid Idul Adha atau Idul Fitri, ini yang sering kita bahasakan dengan hari lebaran atau hari raya. Dan hari raya adalah satu hari ya, atau hari raya adalah hari yang dibesarkan oleh setiap umat. Dan pada hakikatnya setiap umat memiliki hari raya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj yang di ayat ke-34, likulli ummah, bagi setiap umat, ja'alna mansaka, kami jadikan bagi mereka mansak. Mansak adalah hari yang mereka besarkan, hari yang mereka agungkan, hari yang mereka gunakan untuk bergembira sekaligus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus hari ketika mereka berkurban ya. Jadi masalah berkurban dia adalah kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun dari seluruh umat yang ada. Allah mengatakan, apa tujuannya mereka berkurban? Liyadhkuru ismallah, agar mereka banyak berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam prosesi kita berkurban, kita diperintahkan untuk membaca basmalah dan sekaligus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka dari binatang ternak tersebut. Tidaklah binatang itu Allah ciptakan kecuali untuk kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk beternak, kita manfaatkan untuk membajak sawah umpamanya, atau kita memanfaatkan dan yang lain-lainnya, dan di antaranya adalah untuk kita nikmati dagingnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya itu untuk hamba-hambanya yang bernama manusia. Maka dialah nikmat yang besar yang seharusnya kita syukuri kepada Allah dengan sepantasnya. Dan hari raya
adalah bagian ibadah. Ya, sebagian orang kadang menganggap hari raya itu hanyalah persoalan adat, sehingga kadang mereka anggap dalam Id kita terserah bersenang-senang tanpa adanya aturan dan ikatan. Maka kadang sebagian orang tidak merasa bersalah ketika memperbesar hari-hari raya di antara umat-umat yang ada selain umat Islam. Padahal kita harus katakan hari raya memang di satu sisi dia mungkin banyak didominasi oleh hal yang sifatnya adat, kebiasaan, ya sesuai dengan urf, namun dia juga adalah di waktu yang sama adalah bagian ibadah. Karena itu ada beberapa rambu-rambu dalam berhari raya yang perlu untuk kita perhatikan. Dia dinamakan Aid. Al-Aid artinya dari kata-kata ada ya'udu, sesuatu yang selalu berulang atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Dia berulang datang di waktu-waktu tertentu untuk menggembirakan orang-orang yang ada di waktu tersebut. Itu di antara sebab penamaan hari raya itu dengan kata-kata Aid. Dan bagi umat Islam, Aid itu ada 2 atau 3. Ada Aid yang datangnya setiap tahun, dan inilah yang kita akan bahas pada perjumpaan kita kali ini. Dan ada Aid yang datangnya setiap pekannya, yaitu hari Jumat. Dan selain itu, umat Islam tidak mengenal Aid yang lain, tidak mengenal hari-hari besar yang lainnya yang perlu untuk dirayakan. Dan telah terjadi begitu banyak momen-momen besar pada zaman Nabi SAW, dan itu momen yang dicatat dalam sejarah, tapi Nabi kita SAW tidak menjadikannya sebagai Aid yang perlu dirayakan, dibesarkan di setiap tahunnya. Dan dia, ya, makna dirayakan adalah di dalamnya kita kumpul-kumpul untuk kita makan-makan, ya, karena di antara ciri Id itu dilarang kita berpuasa, ya. Pada waktu itulah kita berbahagia, kita bergembira, dan kita makan-makan, ya. Maka tidak patut ketika ada hari-hari tertentu yang kita rayakan setiap tahunnya selain 3 hari itu untuk kita jadikan sebagai hari raya kita yang berulang-ulang. Tadi kita sudah sebutkan bahwa telah terjadi Perang Badar Al-Kubra yang merupakan momen kemenangan umat Islam. Namun Nabi kita SAW tidak pernah mengadakan ritual setiap datangnya momen Ramadan, ya, atau setiap datangnya momen Perang Badar Kubra, ya, terjadi di bulan Ramadan waktu itu di tahun kedua Hijriah, dan utamanya puncaknya pada 17 Ramadan. Nabi kita tidak pernah memperingati 17 Ramadan setiap tahunnya sebagai momen kemenangan Perang Badar. Demikian pula telah terjadi kemenangan yang besar di Fathu Makkah juga di bulan Ramadan, tapi beliau tidak pernah memilih hari-hari di bulan Ramadan untuk merayakan setiap tahunnya Fathu Makkah umpamanya. Telah terjadi Isra dan Mi'raj di masa beliau, telah terjadi hijrah dan hari-hari atau momen-momen besar yang agung yang merupakan momen kemenangan umat Islam di waktu-waktu tersebut, namun beliau tidak mengulang-ulangi perayaannya di setiap tahunnya, kecuali 2 hari raya ini. Dan inilah yang kita akan sambut, yang akan kita jelang di waktu yang dekat setelah perginya Idul Fitri kemarin. Sebentar lagi, tidak lama lagi, kita kembalikan menjelang Idul Adha. Dalam hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, pada saat Nabi SAW masuk ke kota Madinah, ya, ketika awal hijrah, dan kita tahu Nabi kita SAW hijrah dan masuk ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, ya, di bulan Rabiul Awal. Dan tahun itu dijadikan momen kelak oleh Umar bin Khattab sebagai tahun awal untuk penanggalan Hijriah, penanggalan umat Islam. Namun perlu difahami bahwa beliau bukan tiba
sejak awal tahun, dalam artian bulan Muharram. Ya, beliau nanti tiba di bulan Rabiul Awal, ya, di bulan Awal di tahun tersebut. Yang kalau sekarang dengan adanya penanggalan Hijriah, berarti di tahun pertama Hijriah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika datang tentu saja banyak hal yang beliau lakukan, banyak yang beliau benahi, banyak yang beliau pelajari dari penduduk Madinah. Dan kita tahu ini anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terusir di kampung beliau yang sangat beliau cintai. Satu kampung, satu negeri yang sangat mulia, kota Makkah yang merupakan Ummul Qura dan kota yang sangat agung. Kotanya Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang keturunan yang paling mulia dari Nabi Ibrahim pun dilahirkan di kota Makkah. Dan Allah telah menjadikannya sebagai tanah haram. Namun demi perjuangan beliau harus rela untuk meninggalkan kota yang sangat dicintainya itu. Beliau terusir dari kampung halamannya, meninggalkan kota Makkah. Dan beliau telah berdoa kepada Allah untuk dianugerahkan, diberikan kota sebagai ganti bagi beliau. Dan beliau berdoa kepada Allah agar beliau bisa juga mencintai kota tersebut sebagaimana cinta beliau kepada kota Makkah. Bahkan beliau berharap agar beliau akhirnya bisa lebih mencintai kota yang kedua itu lebih daripada cintanya kepada kota Makkah. Dan ternyata Allah menakdirkan kota itu adalah kota Madinah. Madinah, Al-Madinah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW sering dikatakan Al-Madinah An-Nabawiyah, dan kadang dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah karena dia menjadi bercahaya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia lebih dikenal dengan Taubah, Thayyibah. Begitu beberapa nama-nama yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya mereka lebih mengenal Madinah, sebelum datang Islam, mereka lebih mengenal Madinah dengan nama kota Yathrib. Kota Madinah, ketika Nabi kita baru datang, kita dapatkan beberapa sejarah, beberapa kisah-kisah awal kedatangan beliau, bagaimana sambutan kota Madinah dan seterusnya. Yang kita mau angkat di sini adalah informasi yang disebutkan oleh Anas bin Malik, bahwa ketika beliau datang ke kota Madinah, melihat kebiasaan orang-orang Madinah, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah menyediakan tempat mereka dengan penuh senang hati untuk Nabi SAW. Penduduk Madinah, penduduk yang sangat dermawan, penduduk yang sangat baik kepada siapa yang datang kepada mereka, utamanya kepada Nabi SAW. Tapi ada beberapa catatan-catatan yang disaksikan, yang dilihat langsung oleh Nabi kita SAW. Di antara hal yang menarik perhatian beliau adalah terdapat 2 hari yang dijadikan hari besar, hari agung, hari raya oleh penduduk Madinah. Nabi SAW melihat, memperhatikan bahwa ada 2 hari yang orang Madinah selalu merayakannya, membesar-besarkannya, dan bermain-main pada hari-hari tersebut. Dan ini memberikan pelajaran penting kepada kita, bahwa kita perlu peduli dengan keadaan masyarakat. Kita perlu melihat apa yang menjadi fenomena yang di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita melihat ada tempat-tempat tertentu yang mungkin mereka besarkan, ada waktu-waktu tertentu yang mereka besarkan, maka kita perlu tahu kenapa dan mengapa, ya, dan ada apa dengan waktu itu dan tempat tersebut, agar kita bisa memahami persoalan. Jangan-jangan dia adalah suatu hal yang tidak masalah, atau boleh jadi mereka memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang sebenarnya perlu untuk diluruskan. Dan itu di antara tugas kita seorang da'i, seorang penyeru kebenaran, ya, kita perlu tahu keadaan sekitar kita. Jika ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu untuk diluruskan, maka kita perlu tahu asal-usulnya, seluk-beluknya, untuk kita bisa berikan jalan keluar yang terbaik yang sesuai dengan syariat agama kita yang lengkap ini. Nabi kita SAW memperhatikan keadaan sekitarnya, dan cukup menarik perhatian beliau apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah di 2 hari ini. Maka Nabi SAW tanya, "Ma hadzanil yauman?" 2 hari ini 2 hari apa?
atau apa gerangan kalian membesarkan 2 hari ini? Ulama kita menjelaskan bahwa 2 hari ini dikenal pada masa itu dengan hari Nairuz dan hari Mihrajan, ya. 2 hari raya mereka waktu itu adalah hari yang dinamakan dengan hari Nairuz dan Mihrajan. Dan Nairuz itu hari awal tahun, ya, untuk Syamsiyah, dan Mihrajan ya waktu yang mereka senantiasa rayakan pada saat mereka senang. Dan kedua hari ini mereka pilih karena mereka beranggapan pada saat itu cuaca yang sangat baik, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga mereka merayakannya dan mereka besarkan hari tersebut untuk bersenang-senang dan melakukan berbagai macam permainan yang sudah mereka kenal sejak masa-masa jahiliyah. Mereka dengan polosnya menjawab pertanyaan Nabi SAW. Mereka tanpa merasa bersalah sebelumnya, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini di antara hal yang kami warisi di masa-masa jahiliyah. Yang dimaksudkan jahiliyah adalah masa sebelum Islam, masa sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Dia dinisbatkan kepada jahiliyah, ya, dari kata-kata jahal. Tapi perlu difahami bahwa bukan dimaksudkan jahiliyah itu karena mereka dulu bodoh dari segi tingkat kecerdasan mereka, dari segi IQ mereka, atau mungkin karena mereka tidak berperadaban. Bukan karena itu. Mungkin mereka sebagian atau banyak di antara mereka lah orang-orang cerdas, orang-orang pandai, dan telah memiliki peradaban yang sudah dikenal sejak masa-masa itu. Namun, selama apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jadikan sebagai adat tradisi bertentangan dengan Islam, tidak ditakrir dalam Islam, maka itu semuanya dinamakan sebagai jahiliyah. Walaupun kadang mereka bangga-banggakan, ya, walaupun kadang mereka anggap sebagai satu bentuk peradaban, sebagai satu bentuk kemajuan, sebagai suatu bentuk ya kecerdasan dan seterusnya. Tapi selama dia bertentangan dengan Islam, maka dia dinamakan sesuatu yang jahiliyah. Oleh karenanya, ya, jahiliyah adalah setiap yang bertentangan dengan Islam. Dalam Al-Quran saja Allah ada menamakan tabarruj al-jahiliyah, ya, orang yang bersolek, berhias dengan cara-cara jahiliyah. Ada yang dinamakan hamiyatul jahiliyah, ya, ta'assub, fanatisme yang rasa semangat, ya, karena persoalan-persoalan jahiliyah, bukan karena keislaman. Dan juga ada yang disebutkan dengan hukum jahiliyah yang bertentangan dengan Islam dan seterusnya. Maka Islam datang untuk memberikan solusi yang terbaik, ganti yang lebih baik, ya, daripada apa yang menjadi kebiasaan mereka. Tidak semua apa yang menjadi kebiasaan mereka diubah oleh Islam. Yang tidak perlu untuk diluruskan dibiarkan saja, karena Islam membiarkan masalah-masalah yang sifatnya tradisi dalam setiap masyarakat, ya, selama tidak bertentangan dengan Islam. Dan ini juga perlu difahami, ya, bahwa kita ajaran Islam ini tidak melarang seluruh bentuk-bentuk kebiasaan, hal-hal yang sudah menjadi urf, kebiasaan, adat, tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam fikih Islam dikenal ada yang dinamakan dengan persoalan urf. Bahkan ada kaidah besar yang dinamakan al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu kadang menjadi aturan, ya, yang berlaku, yang diikrar oleh agama ini selama tidak bertentangan dengan agama. Namun hal-hal yang perlu untuk diluruskan, hal yang salah yang telah terjadi di tengah masyarakat kita, inilah yang dibawakan alternatif yang lebih baik oleh Islam. Karena itu ketika mereka menyampaikan alasan mereka kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari sebagai ganti dari apa yang telah kalian rayakan selama ini, dan dia lebih baik, ya. Kata ulama kita, maksud khairan di sini lebih baik artinya yang baik. Karena apa yang pernah mereka lakukan tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Karena jahiliyah adalah sesuatu yang memang
tidak baik yang perlu untuk ditinggalkan. Karena itu di sini diingatkan bahwa jika memang kalian membutuhkan, dan ini merupakan suatu hal yang naluri, ya, suatu hal yang merupakan alami, ya, seseorang membutuhkan hari, ya, kalau kita umpama kadang ada butuh hari libur, butuh hari kita agak santai, dan butuh hari untuk kita meluapkan rasa gembira kita, kesyukuran kita pada hari tersebut. Dan ini salah satu hikmah kenapa ada yang dinamakan dengan hari raya. Jadi Islam tidak melarang adanya hari raya. Kalau kalian memiliki 2 hari raya, maka Islam juga ada 2 hari rayanya sebagai ganti. Namun hari raya yang lebih baik daripada apa yang kalian rayakan selama ini. Jadi Islam senantiasa datang dengan alternatif pengganti yang jauh lebih baik. Dan di antara hal yang lebih baik adalah karena kalau saja mereka waktu dahulu menjadikan hari raya mereka cuma sekadar untuk bersenang-senang, bermain-main, ya, Islam tidak melarang itu secara sepenuhnya. Pada hari raya kita juga dibolehkan bersenang-senang, ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari raya beliau membiarkan Aisyah menyaksikan bagaimana orang-orang Habasyah umpamanya berlatih-latih perang, bahkan ada nasyid-nasyid, ya, yang diperdengarkan di tengah-tengah beliau dan di tengah-tengah istri beliau di hari-hari raya. Sehingga ada saja, ya, hiburan-hiburan yang dibenarkan, tentu saja dengan aturan-aturan yang disesuaikan dengan syariat. Tapi lebih dari itu, hari raya umat Islam di dalamnya juga ada unsur ibadah, ya, di dalamnya juga ada unsur ibadah. Karena itulah hal yang membedakan hari raya kita dengan hari raya yang lainnya, karena di dalamnya kita menambah dengan ibadah-ibadah ketaatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hari raya kita, yaitu Yaumal Adha wa Yauma Al-Fitr. Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Sekali lagi tidak perlu kita persoalkan disebutkannya Idul Adha duluan daripada Idul Fitri. Kan dalam riwayat Nasa'i disebutkan Idul Fitri sebelum Idul Adha. 2 inilah hari raya umat Islam setiap tahunnya, maksudnya, ya, karena sudah kita sebutkan hari Jumat juga hari raya kita yang datang setiap pekannya. Ada apa dengan Idul Adha dan Idul Fitri? Idul Adha dinamakan dengan Adha karena pada saat itulah umat Islam berkurban, ya, umat Islam berkurban. Hari raya kurban. Tentu saja walaupun hari raya itu berlaku bagi setiap umat Islam termasuk yang tidak sempat berkurban. Namun ada pensyariatan yang sangat mulia pada hari tersebut yang namanya Al-Udhiyah, ya, Al-Udhiyah. Dan kalau saja di hari itu, ya, Idul Adha itu juga identik dengan Idul Haji, ya, dengan hari haji. Karena hanya di bulan Dzulhijjah saja, atau di 3 bulan Syawal, Dzulqa'dah dan puncaknya di Dzulhijjah disyariatkan rukun Islam yang puncak, ya, yang sangat penting, yang hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup, yaitu ibadah haji, ya, ibadah haji, Yaumul Adha. Dan bagi orang yang berhaji, mereka tidak diperintahkan secara khusus untuk berkurban, kecuali mereka melakukan al-hadi, ya, menyembelih juga, khususnya bagi yang melaksanakan hajinya secara tamattu dan secara qiran. Adapun ifrad tidak ada sembelih bagi mereka. Dan udhiyah disyariatkan bagi orang yang tidak berhaji, baik yang ada di penduduk Madinah yang tidak haji atau yang sekitarnya, maupun kita-kita yang jauh dari sana, ya, jauh dari kota Makkah. Dianjurkan bagi kita untuk melakukan udhiyah. Namun bagi yang tidak sanggup tentu saja tidak mengapa, tetap berhak untuk melaksanakan salat Idul Adha dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan pada hari tersebut. Dan Idul Fitri dinamakan dengan Idul Fitri, Al-Fitr artinya berbuka, ya. Al-Fitr artinya berbuka. Artinya hari ketika kita boleh makan dan minum setelah 30 hari atau 29 hari kita melaksanakan ibadah puasa,
Ya, maka ketika sudah selesai ibadah puasa, hari itu dinamakan hari berbuka, maka dikatakan sebagai Idul Fitr, hari untuk kita makan dan minum. Dan kalau kita mentadaburi, ya, coba menghayati dua hari raya ini, ternyata kita umat Islam tidak merayakan hari raya kecuali setelah kita melewati pengorbanan mujahadah sebelumnya. Makanya dikatakan orang yang pantas berhari raya adalah orang yang telah memaksimalkan ibadah sebelum kedatangan hari raya itu. Orang yang paling pantas merayakan Idul Fitri adalah orang yang telah memaksimalkan puasa Ramadannya, tarawihnya, bahkan di hari-hari puncak, hari-hari yang terakhir dengan itikaf mungkin, dan mengejar Lailatul Qadar. Setelah itu datanglah hari kemenangan Idul Fitri. Adapun Idul Adha tidak datang kecuali didahului dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada padanya. Dan ini kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari, ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang al-amalu sholihu fiha au fihinna, yang amal soleh lebih baik padanya. Dalam sebagian riwayat ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Dalam sebagian riwayat azka, lebih lebih bersih, lebih suci. Dan dalam sebagian riwayat arja, paling diharapkan pahala-pahalanya di sisi Allah melebihi hari-hari ini. Hari-hari yang terbaik beramal soleh dalam setahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, orang yang paling berhak merayakan Idul Adha bukan hanya orang yang haji saja, bukan hanya orang yang berkurban, tapi siapa yang sudah memaksimalkan hari-hari yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu datanglah hari raya. Yang terakhir yang kita mau katakan bahwa yang mana yang lebih afdal? Kalau yang bertanya yang mana lebih afdal, Idul Fitrikah atau Idul Adha? Tentu saja dua-duanya adalah hari yang mulia, sulit untuk kita mentarjihkan. Namun ada satu sisi yang kata ulama kita menunjukkan kelebihan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri, yaitu dalam persoalan berzikir dan takbiran, ya. Allah mengatakan tentang berzikir di hari-hari ini, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka banyak berzikir kepada Allah di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksudkan zikir adalah bertakbiran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika membandingkan Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengatakan Idul Fitri takbirannya sangat singkat. Dia baru disyariatkan pada malam hari Idul Fitri, malam lebarannya. Bahkan sebagian mengatakan pada subuh harinya, di hari lebarannya, sampai ketika khotib naik untuk berkhutbah. Adapun setelah selesai sholat Id, tidak ada lagi yang dinamakan dengan takbiran. Adapun Idul Adha, maka ada yang dinamakan dengan takbir mutlak. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah ini, kita dianjurkan memperbanyak takbiran di mana saja kita berada. Bahkan Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum mencontohkan sampai-sampai di pasar-pasar mereka kadang masuk pasar untuk sekedar bertakbiran. Itu kita lakukan di mana saja kita berada dan kapanpun di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ada yang dinamakan takbir muqayyad, takbir yang kita lakukan setiap kita selesai melaksanakan sholat wajib di masjid-masjid kita. Itu namanya takbir muqayyad yang kita laksanakan bagi kita yang tidak haji sejak tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ba'da sholat subuh, dan baru berakhir pada hari tasyrik yang paling terakhir tanggal 13 Dzulhijjah, sebagaimana kata Allah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. 5 hari kita melaksanakan takbir muqayyad, dan kita melaksanakan takbir mutlak, ya, selama 13 hari. Jadi tetap kita memperbanyak takbiran di mana saja kita berada sejak hari pertama sampai hari tasyrik, dan lebih khusus takbir muqayyad kita laksanakan di 5 hari sejak tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Dan ini satu sisi yang menunjukkan adanya kemuliaan atau kelebihan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Intinya, keduanya hari yang pantas kita bergembira dengannya untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin
bersyukur kepada Allah dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa kembali berjumpa dengan hari raya kita Idul Adha pekan depan insyaallah taala. Dalam artian tanggal, ya kalau hitungan kita di Indonesia tanggal 10 Dzulhijjah, hari Kamis depan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali merayakannya dan bisa menyembelih hewan kurban kita bagi yang berkurban. Dan tentu saja sebelum itu, mari kita manfaatkan hari-hari yang mulia ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.